Hadiah nih Pak. Hadiah. Wah, ini senjata siwa nih. Diberikan sama Pak Deknya. Pak Dek siwa ambara. Masuk semua Pak Dek. Dapat senjata siwa ya, karena berjuang siwa. Kailas. Luar biasa, luar biasa. Sama Pak Deknya tentang wahyu yang saya dapatkan di penjara. Ketika saya selalu bilang kalau dikasih saya uang 2T, suruh saya jangan masuk penjara. Saya pilih saya masuk penjara. Karena di dalam penjara itu, di LP Kerobokan penjara saya yang kedua, saya bicara dengan Tuhan. Saya bersumpah atas nama Ida Sang Dewasa, atas betara-betara leluhur kawitan saya, atas nama Dewa Siwa. Kalau saya dengar dari medsos, dengar dari buku, dengar cerita orang, saya ceritakan sama Pak Dewa itu. Saya sengkalangan jadi manusia, dibunuh saya besok, dan dibuat menderita kehidupan saya. Tapi kalau benar saya dapat cerita, dapat bicara sama Tuhan di dalam penjara, diberikan anugerah saya. Sampai ke anak cucu saya akan dibuat bahagia dan menjadi orang yang berguna di reinkarnasi kehidupan. Amin. Jadi ketika habis sembahyang siang pada yaitu anugerah di tempat di atas ini adalah rupang atau arca Dewa Siwa yang ada. Ini kita di ruang yang tempat meditasi kita. Om Dewa Siwa, kasihilah aku, hadir dan bersemayamlah dalam hatiku. Tanpamu hidupku terasa hampa, penuhilah hatiku dengan kasih sayangmu. Om Namah Shivaya. Om Dewa Siwa, kasihilah aku, hadir dan bersemayamlah dalam hatiku. Aku tak tahu mantra, ritual dan puja-puja, namun aku hanya punya keyakinan penuh padamu. Om Dewa Siwa, kasihilah aku, hadir dan bersemayamlah dalam hatiku. Siapa yang dikatanya putus pertama saat dimakan maka harus meninggalkan desa Batuan. Dalam adu ilmu tersebut, menjalin kawan dan akhirnya diusir dari Batuan dan kembali ke desa Madinah. Setiap sasi kelima hingga sasi kedua, pasukan makhluk harus mengikuti menjalin dagang. Di desa Batuan dan berhasil membawa Batuan yang datang bersama dengan Panggilan Mungkin 7 tahun tak pulang-pulang. Menjalani proses sama Pak Deknya tentang wahyu yang saya dapatkan di penjara. Ketika saya selalu bilang kalau dikasih saya uang 2T, suruh saya jangan masuk penjara. Saya pilih saya masuk penjara. Karena di dalam penjara itu, di LP Kerobokan penjara
penjelasan yang kedua, saya bicara dengan Tuhan. Saya bersumpah atas nama Yesus yang Dewasa, atas betara-betara leluhur kawitan saya, atas nama Dewa Siwa. Kalau saya dengar dari medsos, dengar dari buku, dengar cerita orang, saya ceritakan sama Pak Tuhan. Saya sengkalangnya jadi manusia, itu saya dengar dan dibuat menderita kehidupan. Tapi kalau benar saya dapat cerita, dapat bicara sama Tuhan di dalam penjara, diberikan anugerah saya. Sampai ke anak cucu saya akan dibuat bahagia dan menjadi orang yang berguna di reinkarnasi kehidupan. Jadi ketika habis sembahyang siang pada yaitu jam 1 itu saya ingat jam 1 habis duduk santai nih, saya bukan semedi itu. Duduk santai ada suara masuk. Nggak ada perintah beliau yang mungkin perintah ini nggak sesuai. Saya mikir nggak masuk akal. Terus saya tanya, karena dia bilang saya Tuhan. Dia bilang kalau kau Tuhan saya nilai wujud. Apakah kau yang selama ini bicara kepada sudah apakah kau yang bicara? Ya saya ingin wujud. 3 rahasia kehidupan sudah kuceritakan. Kau belum Pak. Saya ingin lihat wujud. Baiklah kata Tuhan, ketika engkau ingin lihat wujud, aku bertanya kepada, bisakah engkau lihat wujud laparmu? Kamu merasakan lapar kata Tuhan? Iya, saya merasakan. Bagaimana wujud laparnya? Saya bilang, nggak bisa. Segitiga kan nggak bisa pada. Ketika saya bilang nggak bisa, seperti itulah aku. Kau bisa merasakan diriku, tapi tidak bisa kau wujudkan aku. Diam sesaat. Lagi saya bertanya, tapi Tuhan, ketika saya makan kan kenyang saya. Hilang lapar saya. Nanti Tuhan jawab, ketika engkau berdoa, apakah engkau tidak tenang karena aku yang datang kepadamu? Nangis. Di sana saya dihina, di luar saya dimusuhi. Tidak ada yang anggap saya. Tadi anggap sampah. Teman baik menjauh, keluarga menjauh. Di situ saya dapat apa? Tuhan kepada saya tempat yang hina. Ketika saya merasa benar, bangga saya orang yang jahat. Orang bilang saya di luar jahat. Bilang banyak orang saya bilang karena saya. Nangis terharu saya tanya Tuhan, apa karma saya? Kenapa saya dihukum, dihinakan di tanah kelahiran? Apa dosa saya? Karena saya yakin kehidupan saya yang saya jalani, saya nggak pernah nyakitin orang lain. Saya banyak membantu orang, tapi nggak pernah saya ekspos. Saya yang tahu Tuhan dan orang dekat saya yang tahu. Saya banyak bantu orang. Apa karma saya? Saya bicara langsung sama Tuhan. Tuhan berkata, kau tahu Yesus? Dia manusia, sama seperti dirimu, dihukum, disalib lebih sakit dibandingkan diri. Apakah Yesus punya karma? Kita berpikir orang yang dihukum itu kan karma. Pasti orang yang berpikir, oh Yesus dihukum karma. Kenapa dia dipuja jutaan manusia? Yesus tidak punya karma. Kau ajarkan untuk mengetahui kehidupan. Tidak semua orang dihukum itu karena karma. Memang ada orang yang dihukum karena karma. Tuhan berkata lagi, ketika kau merasa hina dan rendah, kau tahu Arjuna dan Bima yang hebat luar biasa dalam perang Kurukshetra, ada Kresna seorang kusir kuda. Kresna yang dia sebagai awatara. Kenapa bukan Bima dan Arjuna yang hebat luar biasa? Dalam kehidupan nyata sopir itu kan rendah. Tapi dia mulia bukan karena jabatan dan kedudukan. Bagaimana dia bukan karena jabatan dan kedudukan. Begitu Tuhan berkata, kau tahu Sang Buddha? Siapa dulu dia? Dia berjalan kaki. Sang Buddha Gautama mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Kenapa bukan raja Cina atau pengusaha terkaya di Cina yang dipuja sebagai Tuhannya? Kenapa? Sang Buddha Gautama, seorang pejalan kaki yang mengajarkan kebaikan ini. Artinya jangan silau dengan kejabatan dan kedudukan ataupun harta. Bukan itu yang akan dimuliakan. Tapi bagaimana kau berbuat kebaikan, disitulah kau akan dimuliakan di manusia. Kau tahu Nabi Muhammad? Siapa dulu dia? Dia orang yang dibenci, dicaci, dihina, yang tidak disenangi. Akhirnya ketakutan lari ke dalam gua melihat sinar. Disitulah dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ceritakan soal orang-orang yang dia dapat wahyu di dalam gua. Dia orang yang tidak disenangi. Ada saya tahu untuk saya pilih bukan karena karma, tapi karena Tuhan memilih untuk menceritakan segala. Saya tanya lagi Tuhan, kenapa kau pilih saya Tuhan untuk menceritakan segalanya? Kata Tuhan, manusia sudah lupa diri. Mereka berpikir karena agama melahirkan mereka ke dunia. Agama dipakai alat untuk menghancurkan manusia, mencari harta, kekuasaan, jabatan dan kedudukan. Bukan lagi iman untuk menemuiku dalam kematian mereka. Tanya Pak Ustadz, Pak Pendeta, ketika mereka butuh darah, kenapa darah berbeda agama boleh masuk tubuhnya Pak Ustadz? Darah saya. Orang Hindu haram makan babi, penjahat. Ketika berdonor tinggal saya yang berdonor. Kalau nggak begitu Pak Ustadz, Pak Pendeta nggak dapat darah. Darah saya menghidupkan nyawa Pak Ustadz. Artinya apa? Tuhan berkata, aku menciptakan manusia di seluruh dunia, tidak ada yang membedakan. Darah menyatukan kita umat manusia. Dan banyak cerita Tuhan. Sampai saya tanya lagi Tuhan, adakah Engkau dalam diriku? Ketika dalam kitab suci yang pernah saya baca, Roh Fatma itu adalah Tuhan. Saya tanya Tuhan langsung, ada Tuhan bicara sama saya. Tuhan berkata, aku
tidak ada bersamamu. Aku yang menciptakanmu ya. Ketika aku bersamamu, tak perlu biarkan kau berbohong, menyakiti orang, berkata-kata kasar, berbuat kejahatan. Ketika kau berbuat kejahatan, aku berdosa karena aku bersamamu. Aku yang menciptakanmu ya, sama seperti ibu melahirkan kau dari segumpal darah. Apakah ibumu ikut kemanapun kau pergi? Kan tidak. Dia melahirkanmu. Aku yang menciptakanmu. Kau mencariku dalam doa ketulusan. Aku ada di mana-mana dan aku tahu apa yang kau lakukan. Kau perbuat. Itu dia. Dan banyak cerita. Kalau kita ceritakan banyak, perlu dimenit.